Hello Daders, welcome back to my channel pemirsa guys. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas lagi tentang gaming gear yang harganya murah meriah. Kali ini gua kedatangan produk terbaru dari NYK Nemesis, sebuah keyboard yang harganya cuma sekitar 150 ribuan ya untuk harga OTR kali ini nih ya. OTR mah kayak mobil ya. Maksudnya harga yang beredar di bulan sekarang yang gue lihat di marketplace. Ya, jadi di harga 150 ribu ini NYK mengeluarkan sebuah keyboard yang menurut gue ini unik banget. Pertama dari segi desainnya, yang kedua dari layoutnya. Jadi layoutnya ini adalah layout 60%, tapi dia ini bukan mechanical cuy, dia ini masih membran. Yang dimana kalau misalkan kalian yang tidak suka dengan kebisingan dari mechanical, cocok banget pakai yang namanya keyboard membran. Nah, si NYK ngeluarin lah akhirnya dia si keyboard 60% plus dengan switchnya yang membran ini. Belum lagi ada beberapa fitur yang unik dari si keyboard ini. Di 150 ribu dia udah kasih beberapa fitur yang menurut gua ini bisa sangat diandelin banget dikepake untuk kebutuhan gaming dan juga dipakai kebutuhan kerja. Nah, perkenalkan buat kalian semua sebuah keyboard terbaru dari NYK Nemesis, yaitulah NYK Nemesis Aries K06. Oke, jadi keyboardnya di sini udah gua pakai selama beberapa hari ini dan gua lumayan terkesima dengan harga 150 ribu. Ekspektasinya menurut gua cocok banget lah ya. 150 ribu lu dapat keyboard, lu bisa ngetik, lu bisa dipakai main game. Dan buat kalian yang nggak suka mechanical, membrannya ini pun juga sudah oke. Oke, kita akan bahas semuanya, tapi yang pertama kita akan bahas dulu di saat kita tinggal beli keyboard ini tuh kira-kira di dalam kemasannya itu ada apa aja. Nah, mungkin entah kenapa mungkin ini adalah unit sampel yang dikirim ke gua. So jadi dalam kemasannya itu hanya ada unit keyboardnya aja, nggak ada kartu garansi ataupun buku manualnya cuy. Ya, mudah-mudahan aja kalau misalkan sudah rilis resmi di akhir bulan ini, si NYK Aries ini tuh sudah dilengkapi dengan kartu garansi plus juga dengan buku manualnya. Oke, nilai plus dari keyboard ini selain dari harganya murah, dia pun juga punya desain yang unik. Kita akan bahas dari desainnya. Nih, hal yang pertama yang gue suka itu dari font dari si keycapsnya ini. Jadi si fontnya ini mengingatkan gue dengan salah satu font dari Microsoft Word, yaitu adalah Times New Roman, yang ngebuat si keyboard ini tuh makin elegan gitu. So jadi kalau misalkan kalian kayak punya apa ya setupnya yang per office-an gitu di rumah kalian, dipasang keyboard ini tuh masuk banget cuy. Nah, belum lagi si keyboard itu memiliki dua varian warna, yaitu adalah warna putih dan warna hitam. Tapi gue rekomendasiin kalian mending warna putih karena dari font Times New Roman plus juga dengan warna fontnya itu ya agak sedikit grey ya cuy ya, agak abu-abu gini. So jadi perpaduan putih, grey dengan Times New Roman dari si font keycapsnya ini bener-bener ciamik banget. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam frame kamera maupun kita pengen buat foto setup gaming ataupun setup office, ini sudah keren parah cuy. Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gua saranin kalian menggunakan produk gua yaitu Behalf. Behalf adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Behalf sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So tunggu apa lagi, langsung check out Behalf di link deskripsi di bawah. Behalf from Indonesian streamer. Nah, di sini juga gue punya yang warna hitamnya cuy. Jadi ini adalah warna hitam dan yang warna putih. Nah, lebih berkelas mana menurut kalian nih ya, antara warna hitam dan warna putih. Sip. Nah, ini gue agak direndingin dulu nih. Menurut gue tetap menang yang warna putih karena apa ya, dari segi build quality-nya pun agak sedikit berbeda ya antara warna putih dan warna hitam. Menurut gue lebih keren warna putih.
Kalau hitam itu kelihatan banget harga 150.000-nya, tapi kalau warna putih mungkin orang segelasnya itu di keyboard 300 ribuan gitu. So jadi gue rekomendasiin kalian mending warna putih, tapi kalau misalkan selera ya balik lagi ya hitam pun juga nggak masalah. Ada juga yang unik nih dari logo si Nemesisnya ini, yang menurut gue ini logonya sekarang ini berglossy ria gini cuy, dan ngebuat si logo Nemesisnya itu makin berkelas. Oke, kita masih ngebahas untuk desain dari NYK Aries K06 ini. Jadi si keyboard ini adalah keyboard 60% yang sudah tidak ada function case-nya dan juga arrow case-nya. Nah, jadi gimana nih? Kalian masih suka dengan 60%? Kalau menurut gue pribadi 60% memang agak kurang kalau misalkan dipakai kayak buat office kerjaan yang benar-benar fatal, apalagi kita yang masih memerlukan numpad plus juga dengan function key. Jadi function key-nya itu udah nggak ada, dan arrow. Sebenarnya kalau gua sendiri arrow-nya nih yang agak nggak ada tuh gimana, jadi memang lebih enak tuh pakai 64% ya. So tapi nggak masalah sih, karena di sini pun juga dia ada dilengkapi dengan shortcut yang di saat kita nanti ngepencet Fn, di sini sudah ada arrow-nya di WASD-nya. Jadi dengan mengaktifkan F1 plus W itu akan merubah yang WASD-nya menjadi arrow cuy. Nah ditambah juga di sini dia ada kayak 3 tombol. Yang pertama ada switch RGB on off-nya, lalu ada volume up dan volume down-nya. Ditambah yang paling unik juga yaitu ada phone holder, yang dimana kalau misalkan kalian pengen ngetik-ngetik dan skripnya dari si handphone ini, tinggal kalian simpan aja si phone holdernya di sini. Cuman ada satu fitur yang menurut gue ini kurang, yaitu adalah fitur Bluetooth. Coba aja kalau misalnya ada fitur Bluetooth, nggak apa-apa ada wire, masih wire juga ya. Jadi kita bisa ngetik langsung ke dalam handphonenya, karena phone holder ini sudah mewakili banget. Udah paling enak banget nyimpen handphone di sini, plus juga dengan keyboardnya yang ada di sini cuy. So oke, sekarang kita akan ngobrol untuk build quality-nya. Jadi untuk masalah desain sudah oke, sekarang untuk build quality-nya gimana nih? Untuk build quality-nya sendiri dari bobotnya ini memang ringan menurut gua ya, sekitaran 200 gram ya, dan 200 gram ya, 200 gram menurut gua ringan sih. Dan ini memang agak sedikit kopong menurut gua cuy. Kita akan coba ketuk-ketuk di sini. Kopong banget, di sini kosong, di sini kosong, di sini kosong juga. Jadi ya kita anggap saja kita beli keyboard yang bawaan dari default sebuah PC. Misalkan nih kalian beli PC dapat bonus keyboard. Nah, keyboardnya tuh kurang lebih bahan kualitasnya seperti kayak gitu. Jadi memang masih dominannya full plastik semua. Cuman untuk masalah keycaps dan fontnya ini menurut gue ini sudah oke, tidak akan cepat memudar dalam waktu untuk beberapa bulan ke depan. Nah, untuk kabelnya sendiri ini panjangnya di sekitaran 1,8 meter, dan di sini dia sudah ada transistor, pengaman transistor. So jadi dia ini sudah anti konsleting banget, tidak akan ada kerusakan dari konsleting. Tapi si kabel keyboardnya ini belum di braided, tapi nggak masalah sih menurut gue ya. Kalau nggak braided pun juga kabelnya udah mulai tebal, dan USB-nya pun dia masih menggunakan USB 2.0 dan dia ini masih silver plate. So oke, untuk overall build quality-nya dengan harga 150.000 dia ini sudah oke juga. Di sini kayak ada default untuk kayak adjustable height, tapi ini bukan. Jadi dia ini hanya ada apa namanya tuh rubber pad yang kayak misalkan kalian simpan di meja itu biar nggak tergoyah-goyah kayak gitu cuy. So oke, sekarang kita ngobrol untuk masalah fitur dari keyboard ini, kira-kira ada kelebihan apa aja nih? Apakah dia ini memiliki software? Jawabannya adalah enggak. Hanya dia ini memiliki kayak LED untuk nge-on off, dia di tombol switch-nya ini, dan juga untuk ngerubah si LED-nya. Nah, LED-nya ini pun juga dia ini masih rainbow LED cuy. Oke, selanjutnya kita akan ngobrol langsung experience dari si keyboard ini kalau misalkan dipakai buat ngegame. Nah, kalau misalkan dipakai buat ngegame, untuk game-game yang tidak membutuhkan function key ataupun arrow case, jelas banget ini masih bisa diandelin. Dan ataupun buat kalian yang memang tidak suka dengan berisiknya suatu mechanical dan kalian menggunakan mic condenser, ini bisa diandelin banget karena benar-benar sangat menurut gua yang gak sunyi-sunyinya amat, cuman dia ini tidak akan tertangkap sama mic condenser secara keseluruhan. Jadi dia ini hanya sekedar samar-samar aja lah kalau misalkan kalian pakai mic condenser. Jadi suara typing testnya itu nggak akan terlalu renyah banget gitu cuy. Nah, kalau misalnya kita dipakai untuk bermain game FPS, apakah ada ghosting touch nggak sih gitu? Menurut gue sampai so far selama gue pakai beberapa hari ini nggak ada ghosting touch, tapi gue nggak tahu kalau misalkan nanti ke depannya ya. Karena kalau gue lihat dari build quality-nya ini, dia ini belum ada apa kayak water resistant kayak gitu cuy. So jadi hati-hati banget kalau misalkan kalian ada minuman di meja kalian ketumpahan, udah pasti ini keyboard is dead gitu cuy. So selanjutnya experience di saat gue menggunakan si keyboard ini kayak untuk ngetik gitu cuy ya, ngetik-ngetik script ataupun apa ngetik-ngetik ya keperluan kerjaan gitu, kayak gimana rasanya? Enak-enak aja sih, seperti keyboard mechanical yang harganya di atas 300 ribuan loh menurut gua ya. Jadi nggak ada bedanya di antara gua pakai NYK yang mechanical dengan NYK yang ini yang 150 ribuan. Experience typingnya malah menurut gua lebih enak yang 150 ribuan ini. Ya mungkin aja karena mungkin itu mechanical masih mechanical yang abal-abal mungkin ya. Mungkin ini adalah membrannya yang cukup oke. So jadi perbandingannya itu menurut gua sih masih enakan membran
keluarannya dari si NYK Aries K06 ini cuy. Oke, so jadi sini gua kasih SMR untuk typing test dari si keyboard NYK Aries K06 ini dan ada di scenes berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya. Apakah worth it gak sih si NYK Aries K06 ini dipakai kayak buat ngegame, multimedia, ataupun dipakai kayak buat home office? Menurut gue untuk harga 150 ribuan sih oke-oke aja ya. Apalagi kalau misalkan kalian yang misalkan keyboardnya masih yang harganya 50 ribu atau 100 ribu, kalian upgrade sedikit-sedikit ke NYK Aries ini. Apalagi warna putihnya ini sudah mewakili. Dan buat kalian yang suka foto-foto setup gaming ataupun setup office kalian, ini menurut gue bisa dibilang fotogenik banget nih keyboard sih. Oke banget lah. Lu bisa lihat di b-roll yang gue liatin itu keren parah, masuk ke dalam in-frame kamera tuh si keyboard ini tuh bener-bener sangat keren parah. So, jadi apakah worth it gak sih dengan harga 150 ribu kita mendapatkan NYK Aries K06 ini? Menurut gue sangat worth it banget, apalagi kalau misalkan ada diskon loh. Biasanya NYK itu suka ngasih diskon di produk-produk terbaru mereka ya. So, jadi kalau misalkan kalian pengen beli si keyboard ini, langsung cek link deskripsi yang ada di bawah. Mumpung masih ada ya persediaannya, kayaknya terbatas. Soalnya ini bener-bener kayaknya favorit NYK terbaru di tahun 2022 ini. So, kalian bisa aja untuk review gue untuk keyboard terbaru dari NYK, yaitu NYK Aries K06. Dan jangan lupa dan kesemuanya pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itulah Tanya Komar Budiman. See you next video. Bye bye.